dari kelas R2C. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang untuk memenuhi tugas ilmu kealaman dasar dengan dosen Ibu Mimanisma SEMM. Saksikan video kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maulana Zahid Alhas dari kelas R2C Ekonomi. Nomor INPM saya 2025 145 00 150. Terima kasih. Materinya yang pertama ada konsep lingkungan hidup, yang kedua ada jenis pencemaran air, udara, tanah, yang ketiga penyebab pencemaran, keempat dampak pencemaran bagi kehidupan. Pertama, konsep lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada biotik, yaitu hewan, tumbuhan, manusia. Yang kedua ada abiotik, yaitu seperti air, tanah, matahari, batu, udara. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup, maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi atau arus energi, dan siklus biokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Kondisi keseimbangan tersebut kemungkinan dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Jenis-jenis lingkungan hidup seperti alamiah, lingkungan hidup yang telah ada di alam tanpa campur tangan manusia terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Terus ada buatan, manusia turut ikut campur dalam pembangunan lingkungan terdiri dari bangunan maupun bukan bangunan yang diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Contohnya ruang terbuka, perumahan, fasilitas umum. Yang pertama, unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur hayati atau biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak. Unsur biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik sederhana melalui proses fotosintesis. Produsen disebut juga penghasil, contohnya tanaman padi, tanaman pisang, dan ketela pohon. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada organisme lain sebagai sumber makanan. Contohnya hewan dan manusia. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau perombak adalah organisme yang mampu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat sederhana, contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya yang kedua ada unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya adalah unsur lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti
nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, serta aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, unsur fisik abiotik. Unsur fisik atau abiotik adalah unsur lingkungan yang tidak hidup, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya, air, tanah, udara, sinar matahari, suhu, dan iklim. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Pencemaran dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan sehingga makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi bisa mengalami gangguan bahkan tidak dapat bertahan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran lingkungan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Lalu ada faktor non-alam atau aktivitas manusia, misalnya pembuangan limbah industri, sampah rumah tangga, asap kendaraan, dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Lalu ada jenis-jenis pencemaran. Satu, ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Adapun penyebab dari pencemaran air tersebut itu ada satu, limbah dari industri, dua, ada limbah dari rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air bagi kehidupan yaitu satu, penurunnya kualitas lingkungan, dua, gangguan kesehatan manusia, tiga, kerusakan ekosistem, dan empat, kematian organisme air. Upaya penanggulangannya yaitu dengan cara pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan dan menerapkan prinsip 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara tercemar oleh zat-zat tertentu sehingga kualitas udara menurun dan dapat membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu ada jenis-jenis dari pencemaran udara. Yaitu satu, ada pencemaran udara primer. Lalu pencemaran yang langsung berasal dari sumber pencemar, misalnya peningkatan karbon dioksida dari aktivitas pembakaran. Yang kedua, ada pencemaran udara sekunder. Pencemaran ini terjadi karena reaksi zat pencemar di atmosfer, misalnya pembentukan ozon. Lalu ada penyebab pencemaran udara. Yaitu satu, ada aktivitas alam, misalnya dari proses alam yang mempengaruhi kondisi atmosfer, atau ada dari aktivitas manusia itu sendiri, yaitu seperti pembakaran sampah, asap kendaraan, dan asap industri. Dampak pencemaran udara bagi kehidupan yaitu adanya gangguan kesehatan manusia, ada kerusakan tanaman, lalu ada kerusakan lapisan ozon dan efek dari rumah kaca. Lalu terakhir, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika bahan kimia buatan manusia masuk ke dalam tanah dan mengubah kondisi alami tanah. Penyebab pencemaran tanah itu sendiri yaitu dari adanya limbah domestik dari rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah bagi kehidupan yaitu hilangnya kesuburan tanah, lalu racun meresap ke air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi makhluk hidup. Lalu ada cara upaya penanggulangannya yaitu dengan cara remediasi,
yaitu kegiatan untuk membersihkan tanah yang tercemar. Dan ada bioremediasi, yaitu proses pembersihan tanah menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menguraikan zat pencemar menjadi bahan yang lebih aman atau tidak beracun. Kesimpulannya, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur non-hayati, air, udara, tanah yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Keseimbangan lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup semua makhluk. Jika salah satu komponen terganggu, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem. Oleh karena itu, manusia memiliki peran besar dan tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup secara bijak agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Astaga. Video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.